Umur 30-an kok malah kecanduan anime? Ternyata ini alasannya. Gue umur 34 tahun dan entah kenapa sekarang malah demen banget nonton anime. Padahal dulu gue termasuk orang yang mikir anime itu tontonan anak-anak. Sekarang 1 season tamat, gas. 1 malam 5 episode, masih kurang. Ini bukan nonton lagi, ini udah kayak balas dendam masa kecil. Dan gue yakin gue gak sendirian. Banyak orang di umur 30-an tiba-tiba balik lagi ke anime. Dan ini bukan perasaan doang. Data menunjukkan mayoritas penonton anime itu justru dewasa muda. Sekitar lebih dari 60% penonton anime ada di usia 18-34 tahun. Bahkan sekitar 25% penonton ada di usia 35-44 tahun. Artinya justru lu masuk target market. Ini menarik. Secara logika, harusnya makin dewasa, tontonan makin realistis kan? Film manusia, drama kehidupan, politik, bisnis. Malah kita nonton elf umur 1000 tahun jalan-jalan sambil mikirin hidup. Logika siapa ini rusak? Di usia 30-an, hidup mulai berat. Kerja, tanggung jawab, tekanan sosial, masa depan. Dan otak kita butuh pelarian. Anime kasih itu. Dunia yang lebih sederhana, tapi juga lebih dalam. Lu bisa masuk ke dunia lain tanpa harus resign dulu. Banyak dari kita kenal anime dari kecil. Naruto, Dragon Ball, One Piece. Dan otak manusia itu suka nostalgia. Karena nostalgia itu bikin kita merasa aman. Makanya balik ke anime itu kayak balik ke versi diri kita yang lebih ringan. Versi sebelum mikirin cicilan. Dulu kita pikir anime itu buat anak-anak. Padahal itu salah besar. Ada kategori shonen, remaja, seinen, dewasa, josei, dewasa perempuan. Dan sekarang kita nonton yang sesuai umur. Makanya relate. Cerita tentang kehilangan, waktu, penyesalan. Ini bukan lagi soal siapa paling kuat, ini soal hidup tuh mau dibawa kemana. Ini bagian yang paling jujur. Kenapa banyak orang umur 30-an lebih milih anime dibanding film biasa? 1. Anime sama dengan tanpa batas. Film manusia itu terbatas. Budget, CGI, aktor. Anime tergantung imajinasi kreator. Dunia hancur, waktu berhenti, karakter hidup ribuan tahun. Dan semuanya tetap believable. Karena kita nggak bakal mikirin, kok matanya bisa besar, kok lompatnya tinggi banget. Sebelum nonton otak kita udah memakluminya bahwa ini adalah anime karton. Kalau ada yang nonton anime terus bilang, masih kelihatan talinya pas terbang, bakal gua tabok. Dua, storytelling lebih dalam anime berani lama. 1 arc bisa 10 episode. Karakter dikembangin pelan, makanya feel-nya dapet. Film 2 jam kadang belum sempat peduli, udah selesai. 3. Emosi lebih jujur. Karena ini animasi, ekspresi bisa dilebihin. Dan anehnya, justru lebih kena. Kadang kita nangis gara-gara gambar, bukan manusia. 4. Bukan superhero generik. Dan ya, banyak orang udah mulai capek sama formula film mainstream, terutama yang terlalu template. Anime berani beda. Ini fakta yang cukup mind-blowing. Bahkan di beberapa survei, remaja justru bukan penonton terbesar anime. Penonton dewasa malah lebih konsisten. Artinya, anime itu bukan lagi tontonan bocah. Kalaupun ada bocah, mungkin usia 30 tahun 8 bulan. Kenapa genre yang kita pilih seringnya fantasy atau isekai adventure? Jawabannya simple. Karena di kehidupan kita udah sangat-sangat real. Ngapain nonton masalah kalau kita udah punya? Fantasi itu bukan sekadar pelarian, tapi tempat buat mikir tentang hidup dari sudut pandang yang beda. Makanya banyak anime sekarang temanya dalam banget. Jadi kalau lu sekarang umur 30-an dan tiba-tiba kecanduan anime, tenang, lu gak aneh. Lu cuma akhirnya nemu hiburan yang emang cocok sama fase hidup lu. Dan mungkin ini bukan tentang kita yang berubah, tapi kita baru ngerti cara menikmati cerita. Dan kalau ada yang bilang, udah tua kok nonton anime, jawab aja, lu aja yang belum naik level. Dan sebenarnya gue penasaran, lu masih suka nonton anime di usia sekarang? Dan by the way, usia lu sekarang berapa? Tulis di kolom komentar.